Korupsi itu sendiri bukan hanya uang. Korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri. Izin bertanya, apa yang dilakukan Provinsi Banten untuk memberantas tindakan korupsi? Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi bukan hanya sekedar masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi bukan juga sekedar seseorang yang mengambil uang negara. Lebih dari itu, menurut Ratu Syafitri Muhayati, Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten, dalam korupsi terdapat pelanggaran melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan tentu saja berpengaruh pada pelayanan publik. Korupsi itu sendiri bukan hanya uang. Korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial, kemudian pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara keseluruhan, hak-hak pendidikan, bagaimana yang seharusnya itu menjadi kewajiban dan utama negara. Nah, itulah yang dimanfaatkan dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan saat menangkap koruptor, namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya pencegahan tersebut dilakukan. Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mulai dari mengeluarkan beberapa pergub yang mengatur berbagai macam hal terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Kemudian Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Kemudian Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2022 tentang kebijakan indeks efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten juga tengah mengoptimalkan peran penyuluh anti korupsi yang tergabung dalam Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. Ratu Syafitri menambahkan, untuk mendukung Pergub Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, Provinsi Banten telah memberikan fasilitas berupa diklat kepada guru-guru PPKN, SMA, SMK, dan SKH untuk menjadi penyuluh anti korupsi yang bersertifikat. Sampai dengan tahun 2023, Provinsi Banten sudah memiliki sekitar 430 orang penyuluh anti korupsi yang berasal dari beragam profesi. Itu kami sudah mendiklatkan guru-guru PPKN se-Provinsi Banten, guru-guru PPKN SMA, SMK, SKH itu yang harus sesuai Pergub, itu yang kami diklatkan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Semuanya kurang lebih sudah ada, kita nambah tahun 2023 terakhir, jumlah penyuluh anti korupsi Provinsi Banten itu 430. Dalam praktiknya, penyuluh anti korupsi bertugas untuk mengaktualisasi integritas sikap anti korupsi, penanaman nilai-nilai integritas, melakukan penanganan konflik yang muncul dalam proses penyuluhan anti korupsi, mendemonstrasikan bagaimana membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, mempraktikkan serta melatih keterampilan anti korupsi, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, dan lain-lain. Karena kesadaran budaya anti korupsi sebetulnya dimulai dari diri kita sendiri dan dukungan dari berbagai lini. Perlu untuk diketahui bahwa penyuluh anti korupsi bukan hanya ASN atau guru saja. Anda, warga seluruh Banten yang ingin berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan memeriksa tata cara persyaratan menjadi penyuluh anti korupsi yang ada pada aclc.kpk.go.id. Lengkapi persyaratannya, ikuti tahapannya, dan jadilah penyuluh anti korupsi yang kompeten bersertifikasi.